Halo guys, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia di dalam agribisnis. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra sebagai dosen pengampu di manajemen agribisnis. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Nah, yang pertama ada Anggi Fujinia Dia Sibuya, ada Agung Khairul Tajri, ada Kamelia Manik yaitu saya sendiri, kemudian ada Tri Rijaldi, ada Muhammad Alfi Syahril, dan ada Yuninda Febiola Nasution. Oke, penyampaian materinya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silahkan disimak ya videonya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu kedudukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia dalam hal ini karyawan yang bekerja dengan intensitas tinggi, berperan dominan dalam menjalankan operasional perusahaan, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian bagian kedua itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan atau sebuah proses yang bisa dikatakan sangat penting dan mutlak untuk dilakukan, terutama pada saat sekarang ini, dalam berbagai kegiatan di dalam suatu organisasi dan merupakan bagian terpenting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Adapun keuntungan bagi perusahaan agribisnis berskala besar yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dan tersedia dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, bila mana terjadi persaingan atau kompetisi dalam SDM dan sasaran perusahaan agribisnis di masa depan akan berjalan secara tepat guna. Yang keempat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pegawai baru. Yang kelima, memperluas informasi sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Yang keenam, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. Dan yang terakhir, koordinasi program sumber daya manusia dan kebutuhan yang tersedia. Selanjutnya itu yang C, pengembangan sumber daya manusia. Nah, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat organisasi. Kegiatan pelatihan ini misalnya seringkali terbukti mampu meningkatkan keterampilan dan motivasi. Nah, ini pada gilirannya akan mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan profitabilitas sebuah organisasi, bisnis atau perusahaan. Selanjutnya itu yang D, penilaian kerja. Menurut Marwansyah, tahun 2010, penilaian kinerja atau performance appraisal adalah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Nah, di mana kinerja adalah pencapaian prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan hasil kerja atau apa yang harus dicapai oleh seseorang dan kompetensi bagaimana seseorang mencapainya. Manajemen konflik. Manajemen konflik digunakan untuk mengelola setiap konflik yang terjadi, yaitu dengan cara menyelesaikan setiap perbedaan yang ada dengan menggunakan metode win-win solution sehingga bisa memuaskan pihak-pihak yang saling berbeda kepentingan. Yang F, kompensasi pekerjaan. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia karena merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Dalam prakteknya masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi. Sistem kompensasi membantu dalam memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kita memasuki yang G, yaitu manajemen gaji dan upah. Gaji adalah belas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai kompensasi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Gaji dan upah merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan merupakan alasan yang paling penting di antara yang lain seperti untuk berprestasi, realisasi dengan orang lain, mengembangkan diri, atau untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian memasuki yang H, yaitu tunjangan dan program kesejahteraan. Tunjangan dan pemberian berbagai fasilitas disebut dengan berbagai macam istilah seperti benefit service, program-program kesejahteraan, program-program pelayanan kompensasi pelengkap, dan lain-lain.
apapun itu, namun maksud dan tujuannya adalah sama, yaitu untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhannya di luar kebutuhan rasa adil, kebutuhan fisik dalam upaya meningkatkan komitmen pegawai kepada organisasi, meningkatkan produktivitas, mengurangi perputaran kerja, dan mengurangi gangguan unjuk rasa sebagai faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi. Kemudian kita memasuki yang I, yaitu keputusan kerja dan produktivitas pekerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku kerja seperti malas, rajin produktivitas, dan lain-lain, atau mempunyai hubungan dengan berbagai jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini ada 6 faktor. Faktor yang pertama yaitu gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. Dan yang kedua itu pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. Yang ketiga, rekan sekerja, yaitu teman-teman pada siapa seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, ada atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Yang kelima, ini ada promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Dan yang keenam, ada lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi pengelolaan sumber daya manusia dalam agribisnis mempunyai banyak dimensi. Hal itu melibatkan keseluruhan fungsi personalia, yaitu perekrutan, pengangkatan, pelatihan, pengevaluasian, pengajuan promosi, pengelolaan balas dan jasa tunjangan. Dan pada agribisnis tertentu berurusan dengan serikat pekerja. Tetapi selain menangani fungsi formal di bidang personalia, manajemen juga harus mengembangkan struktur organisasi di mana tanggung jawab atau responsibility, wewenang atau authority, dan pertanggungjawaban atau accountability perorangan dirumuskan dengan jelas. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok 6 dari materi sumber daya manusia di dalam agribisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.